daftar Kementerian Agama itu daftar yang bukan final. Itu hanya daftar sementara yang baru sampai pada Kementerian Agama yang belum divalidasi. Jadi masih terus berkembang, diupdate. Bahkan dilaporkan kalau hari ini itu sudah mencapai 565. Jumat 18 Mei lalu, Kementerian Agama merilis daftar 200 mubalik terekomendasi. Banyak nama pemuka agama tersohor masuk ke dalamnya. Tapi lebih banyak lagi nama yang tak tercantum. Daftar mubalik terekomendasi ini diterbitkan untuk memberi masukan bagi sejumlah pihak seperti lembaga pemerintah dan BUMN yang mencari penceramah untuk mengisi acara mereka. Tapi ternyata, rilis ini menjadi bola salju yang terus menggelindingkan sejumlah pro dan kontra. Misalnya, apakah nanti bakal ada mubalik plat merah dan plat hitam? Dan apakah pemerintah akan mengontrol para penceramah itu? Jadi penjelasan ini yang ada dalam pemberitaan ini terlepas dari rilis itu karena yang viral adalah yang rilis. Itu saja tanpa pemberitaannya, sehingga kami merasa amat sangat bisa dimaklumi kalau lalu kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Sekarang saja di grup-grup para ustadz saja sudah saling meledek. Bisa meledek, bisa mengguyon dan lain sebagainya ya, dengan ungkapan, "Wih, yang jadi ustadz pemerintah," kan gitu. "Wih, yang jadi ustadz Kemenak, wih, digaji berapa sama pemerintah." Namun saran saya, daftar-daftar ini tidak perlu dilanjutkan, gitu loh. Kenapa? Karena seperti saya sebutkan sebelumnya ya, justru kemudian memunculkan banyak uang sangka dengan banyak kecurigaan. Bukan hanya kecurigaan terhadap pemerintah, tapi juga kecurigaan antar sesama mubalik. Niatnya baik, Kementerian Agama itu, tapi saya nggak sependapat kalau yang dicatat itu yang dianggap baik, yang dianggap punya integritas, yang itu nanti banyak tuh kalau ini. Tapi yang dicari menurut saya di warning saja, yang di warning, awas jangan panggil ustaz ini, karena ini ya isinya provokasi atau apa. Kalau ini yang ditulis itu yang boleh, ya bukan 200, Indonesia sampai gambruk. Menanggapi pro dan kontra atas rilis 200 nama mubalik terekomendasi, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia malah melangkah lebih jauh dengan merencanakan pemberian sertifikat kepada para da'i yang telah memenuhi standar versi pemerintah. Para mubalik itu setidaknya harus memenuhi 3 kualifikasi, yakni punya kompetensi ilmu, komitmen kebangsaan, dan reputasi baik. Apa itu standarisasi da'i? Adalah memberikan kualifikasi da'i. Kualifikasi da'i umpamanya high level, middle, atau sampai basic. Kalau kita ukur pada tingkat level internasional, nasional, dan daerah atau provinsi atau kabupaten kota, itu perlu. Kenapa? Karena kita memfasilitasi umat atau masyarakat yang hendak mengundang dan membutuhkan jasa dari da'i itu. Yang kedua, memenuhi kriteria, artinya tidak bermasalah. Lebih detail kriteria? Tidak bermasalah itu pertama, dia kompetensinya memang memiliki kompetensi sebagai mubalik ya, bukan orang nggak paham agama jadi paham. Yang kedua, tidak bermasalah dengan pihak pemerintah, nggak ada masalah hukum lah. Jadi rencananya setelah seluruh mubalik yang sesuai kriteria pemerintah tercatat, mereka akan diberi sertifikat. Tapi pemberian sertifikat ini kabarnya berbeda dengan sertifikasi karena tidak menuntut biaya tertentu. Setelah itu barulah para mubalik diklasifikasikan oleh MUI berdasarkan kelasnya. Standarisasi MUI, list ada di Kemenak. Jadi nanti kalau minta list nama-nama Kemenak, karena berkenaan dengan pemenuhan orang ini masuk standar atau tidak standar itu wilayahnya MUI. Lalu pengambilan 200 nama juga tidak jelas kriterianya. Selain itu juga berindikasi satu, diskriminatif, kedua, mengatur adu domba,
Ketiga, menciptakan kecurigaan sebagian umat kepada sebagian dai yang tidak masuk 200. Keempat, lalu jangan-jangan berimplikasi pada kepentingan politik di balik seorang menteri agama. Ada gejala kuat pengembalian model-model Orde Baru itu. Nah, dulu sampai ada SIM, surat izin mubalek, yang dikeluarkan oleh Kopkamtib. Nah, apa bedanya surat izin mubalek dengan sertifikasi? Ya kesannya lalu mungkin agak mempolitisasi atau gitu ya. Meskipun yang saya pahami sebenarnya tidak seperti itu. Dalam artian ini justru untuk menarik kembali gerbong atau ruang-ruang publik yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang lain, ya, untuk memberi ruang yang lebih besar saya kira kepada ulama-ulama, pada tokoh-tokoh yang saya kira menampilkan ajaran keagamaan atau keislaman yang lebih yang lebih indah, yang lebih santun, yang lebih pluralisme, kira-kira gitu Mas. Ya, toleran kira-kira begitu. Mendorong para mubalik untuk menyampaikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian memang sangat diperlukan. Namun, jangan sampai lahir aturan-aturan yang mengekang, apalagi demi kepentingan politik praktis.